Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar Ananda sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Silahkan Ananda tonton sampai selesai. Apabila pandemik ini segera berakhir, kita ketemu kembali di sekolah, maka akan Bapak jelaskan lebih lanjut lagi. Satuan Pendidikan SMK Perpajakan Riau, kompetensi keahlian 10 otomatisasi dan tata kelola perkantoran yang sering kita sebut dengan OTKP. Mata pelajaran administrasi umum. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari 3.8, memilih peralatan kantor dalam kegiatan administrasi, dan 4.8 menggunakan peralatan dalam kegiatan administrasi. Selanjutnya, adapun tujuan daripada pembelajaran ini, yang pertama agar siswa dapat menjelaskan pengertian peralatan kantor, yang kedua agar siswa dapat mengenal fungsi peralatan kantor, yang ketiga, agar siswa dapat menyebutkan macam-macam peralatan kantor. Yang keempat, agar siswa dapat menerapkan penanganan peralatan kantor. Dan yang kelima, agar siswa dapat mengetahui jenis peralatan kantor. Selanjutnya, kita memasuki pengertian peralatan kantor. Tentunya, Ananda sekalian harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian daripada peralatan kantor. Baik, yang pertama, pengertian peralatan kantor menurut KBBI, yaitu sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Itu pengertian peralatan kantor menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, menurut para ilmuwan De Liangge, mengatakan bahwasanya peralatan kantor yaitu benda-benda yang dipakai habis dalam pelaksanaan sehari-hari oleh pegawai atau tata usaha. Yang ketiga, menurut Santoso, yaitu salah satu penunjang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan efisien. Nah, ketiga inilah yang Bapak ambil pengertian daripada peralatan kantor. Dari ketiga pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwasanya peralatan kantor itu suatu sarana dan prasarana yang dapat melancarkan atau mempercepat pelaksanaan pekerjaan kantor. Selanjutnya, kita memasuki istilah peralatan kantor. Istilah peralatan kantor itu terdiri dari 5 item. Baik. Yang pertama, perabot kantor. Perabot kantor yaitu peralatan yang berkaitan dengan kegiatan tulis-menulis dan penyimpanan hasil kerja kantor. Itu yang disebut dengan perabot kantor. Ya, yaitu peralatan apa saja yang berkaitan dengan kegiatan tulis-menulis dan penyimpanan hasil kerja kantor disebut dengan perabot kantor. Yang kedua, interior kantor, yaitu segala jenis benda yang berfungsi sebagai hiasan ruangan kantor. Apapun benda itu yang ada dalam kantor kita, yang fungsinya untuk memperindah atau mempercantik keadaan kantor, maka itu bisa disebut dengan interior kantor. Yang ketiga, ada pesawat kantor. Pesawat kantor yaitu semua bentuk mesin kantor yang berfungsi untuk komunikasi. Jadi apapun bentuk mesinnya itu, apabila dia bisa digunakan, bisa dimanfaatkan untuk berkomunikasi, maka bisa dikategorikan sebagai pesawat kantor. Contohnya, telepon, handphone, dan lain sebagainya. Itu masuk kategori yaitu peralatan pesawat kantor. Yang keempat, ada mesin kantor, yaitu segala macam mesin peralatan yang memproses pekerjaan dalam kantor.
ya, mesin kantor, segala macam mesin, ya, mesin apa saja yang ada dalam kantor kalian yang fungsinya, ya, untuk memproses pekerjaan dalam kantor, maka disebut dengan mesin kantor. Yang terakhir yaitu perlengkapan kantor. Benda-benda yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan dalam kantor. Nah, 1, 2, 3, 4 ini dapat dijadikan satu sebagai sebutan yaitu perlengkapan kantor. Ya, pengertian perlengkapan kantor, benda-benda yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan dalam kantor. Selanjutnya, fungsi peralatan kantor. Nah, jadi peralatan kantor itu mempunyai fungsi. Fungsi yang pertama sebagai penyimpan arsip, fungsi yang kedua sebagai mempercepat pekerjaan, fungsi yang ketiga mempermudah pekerjaan, dan fungsi yang keempat dapat jadikan media kegiatan. Nah, fungsi penyimpanan arsip, ya apapun ya bentuknya arsip, ya itu dapat disimpan di dalam kantor. Nah, itu singkatnya. Yang kedua, mempercepat pekerjaan. Ya, kalau peralatan kantornya lengkap, ya maka semua pekerjaan akan cepat. Ya, yang ketiga, mempermudah pekerjaan. Tentunya ini sangat menunjang sekali peralatan kantor yang lengkap untuk menunjang, mempermudah pekerjaan di dalam kantor. Dan yang terakhir, media kegiatan. Nah, peralatan kantor kalau kita lengkap dapat ya media, dijadikan media apapun itu fungsinya. Baik, selanjutnya kita memasuki jenis peralatan kantor. Jenis peralatan kantor terbagi menjadi dua, yaitu barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Barang habis pakai yaitu barang yang digunakan dalam jangka waktu yang singkat. Artinya barang itu setelah digunakan, setelah dimanfaatkan tak bisa dipakai lagi. Contohnya apa? Amplop, yaitu hanya sekali saja dipakai. Yang kedua kertas, tinta, karbon, baterai, pensil, dan lain sebagainya. Itu hanya sekali pakai saja. Makanya barang-barang yang sekali pakai saja disebut dengan barang habis pakai. Yang kedua, barang tidak habis pakai, ya, yaitu barang yang digunakan bisa berkali-kali. Jadi tidak satu kali saja. Ya, barang itu bisa dimanfaatkan lagi setelah dimanfaatkan sekali. Contohnya apa? Penggaris. Penggaris itu bisa dimanfaatkan berkali-kali. Nggak mungkin kan penggaris sekali garis dibuang. Nah, itu tak mungkin. Makanya disebut dengan barang tidak habis pakai. Stapler, ya, gunting, nah itu barang tidak habis pakai. Pisau dan lain sebagainya. Jadi barang tidak habis pakai itu barang yang masih bisa digunakan setelah digunakan satu kali. Baik, itulah jenis-jenis peralatan kantor. Selanjutnya bersambung ke video selanjutnya. Silakan Anda tunggu penjelasan-penjelasan dari Bapak berkaitan dengan materi selanjutnya yaitu macam-macam peralatan kantor. Terima kasih. Mudah-mudahan Ananda dapat memahami penjelasan secara singkat melalui video ini dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita nanti bisa bertatap muka dan ini pasti akan Bapak jelaskan lebih detail lagi. Terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.